Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di tempat ini, di tempat di mana kita mengais rezeki, di mana kita ini beraktivitas, bahkan banyak umur kita habis di sini ya. Semoga ya kegiatan antum, aktivitas antum itu tidak ada yang sia-sia, artinya diganjar, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa capek kita, rasa letih kita ini tidak sia-sia. Dunia insya Allah nggak sia-sia, terlebih untuk akhirat kita. Ya kan? Antum berapa di sini? Berapa jam? 8 jam. Belum sama jalan ya. Jalannya. 10 menit? 10 jam. Oh, jadi 10 jam lah kira-kira. 10 jam. Dari 24 jam ya. Tapi kalau Mas Rahmat lebih kayaknya. Lebih ya. Lebih 10 jam. 15 jam ya. Jadi 15 jam di BPS. Masya Allah. Ya artinya pengabdian kan ini. Ini pengabdian. Ya. Walaupun dibayar sih pengabdian ini. Kalau orang pengabdi ya ada yang nggak dibayar, ada yang dibayar, terserah nggak masalah. Tapi memang ya hak kita semuanya, hak kita semuanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, ya. Kemudian setelah itu kita bersyukur juga kepada bintang pelajar yang memang ini adalah salah satu tempat kita ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Baik. Antum baik nggak di sini? Baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Baik-baik saja. Mas Soleh ini udah berapa tahun sih? Saya berarti 13. 13 tahun. Angka yang bagus. 13 tahun. Pak berapa tahun? Lupa ya. Berarti 11 tahun. Antum? 4. Antum? 4. Emang berapa ya? Berarti bareng sama antum. Antum Mas Arif? Mas Dadan? 5 tahun. Kan juga 10 tahun. Hah? 10 tahun kan? Oh bisa? Kan dari 2013. Oh 2013 ya? Masih ingat Mas. Sorry. Iya pernah. Antum harus sadar. Berarti antum sudah tua. Antum itu lama, antum sudah lama ternyata ya. Ini ya sudah. Jadi murid-muridnya udah pada jadi dosen ya. Udah ngajar, tadinya belajar jadi ngajar. Bisa jadi tadinya murid BP jadi guru BP, bisa jadi. Ada nggak kayak gitu? Mas Lam Gipon. Benar. Dulu murid BP. Oh gitu. SMP-nya ini. Oh, iya. Sekarang jadi guru BP. Masya Allah. Jadi betul kan? Jadi merasa muda itu. Bisa jadi cucuk murid itu nanti. Iya kan?
Dari anak, cucu semuanya di BP, masya Allah. Royalis Di BP. Kemang ada Hmm. menjadi DP, malah nikah sama BB. guru DP. Masya Allah. Ternyata ya jodoh tidak kemana. Ada yang ke BP mau cari akhwat BP, nggak dapat juga. Berarti nggak juga. Niatnya berarti. Nih. Baik, adab bercelak dan makan. Alhamdulillah ya. Diajarkan adab. Islam memang tidak terlepas daripada adab. Kita hidup itu harus ada cara adabnya, etikanya. Bercelak. Siapa yang pernah celak pakai celak? Kalau akhwat mungkin ya. Kalau ikhwan ada nggak di sini pakai celak? Pakai arem kali ya. Celak itu. Oh iya. Ya, itu udah celakin semua ya wajahnya. Hitam semua ya. Ada dua adab. Yang pertama adab bercelak, kemudian adab makan. Adab makan juga ada beberapa, dibagi menjadi beberapa. Sebelum, saat, dan setelah. Jadi belum semua ya. Adab makan belum dibahas semuanya. Baik, ini adab bercelak ada 4. Adab sebelum makan, masih sub, ya, subjudul. Adab sebelum makan ada 8 lah kira-kira itu. Baik, bercelak. Celak ya. Yang dicelakin apa ya? Mata ya. Apa namanya? Mata. Alis. Alis ya? Iya ya, sini. Iya kan? Mana Mbak? Kelopak mata. Hah? Ya, iya kan? Sininya? Ini ya kan bukan Ini ya. celak ya. Apa hukum celak bagi laki-laki? Kalau wanita ya jelas. Hah? Hah? Menyerupai wanita nggak boleh. Menyerupai wanita. Menyerupai wanita berarti nggak boleh. Gitu ya. Kalau perempuan celak boleh. Boleh ya. Kalau laki-laki pakai celak gimana? Boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Baik. Fungsinya apa? Laki-laki. Biar serem. Biar serem ya. Iya, bagus. Saya harus ngaji dulu sama antum ya sebelum Anda. Nggak serem itu. Anda minum dulu bismillah. Biar anak agak serem dikit. Jenggot dicukur, kumis dicukur. Pakai celana. Jadi kan seremnya hilang, jadinya pakai celak aja lebih serem lah. Oh gitu ya. Baik, soal ini adab yang pertama ya. Adab pertama. Kalau mau yang celak, niatnya yang soleh, yang bagus ya. Niatnya yang baik. Kalau untuk wanita tidak ada perbedaan ulama untuk mereka yang memakai celak. Yang jelas ini kan buat supaya lebih kelihatan cantik di depan suaminya atau di depan mahramnya atau di depan sesama wanita. Silahkan. Tetapi kalau untuk diperlihatkan kepada selain mahramnya dari pria nih yang tidak boleh. Maksudnya gambar. Adapun untuk laki-laki ya Syekh Utsaimin pernah tawakuf. Artinya diam, tidak berpendapat. Kalau bukan untuk pengobatan, ya, seperti untuk menguatkan mata yang rabun dan hanya sekedar berhias, maka beliau tidak menyukai laki-laki memakai celana. Tetapi keumuman hadis bahwa ya
eh, Nabi juga memakai sholat. Ini juga ada hadisnya. Intinya, Syekh bin Baz juga berfatwa. Ya, beliau mengatakan amal kahfi fala ba's. Maka celak itu tidak mengapa karena celak itu disyariatkan bagi laki ataupun wanita dengan ketentuan hukum yang sama. Dengan demikian seorang laki-laki boleh memakai celak pada kedua matanya dan pemakaian celak itu ya bermanfaat. Karena Rasulullah SAW memakai celak. Arti singkatnya celak bagi laki-laki ya boleh. Fala ba's. Ya, fala ba'sa bidzalika. Kata Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu ya. Makanya saya dulu teman-teman saya di di pondok itu pakai celak. Saya kaget pakai celak. Saya baru tahu tuh. Ternyata ada sunnahnya. Sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan penglihatan, Bu. Jadi untuk kesehatan. Ya, di antara ini. Pertama Nabi mengatakan bercelaklah dengan batu ismit wa inna khaira akhalikum al-ismidu. Sungguhnya celak yang paling baik untuk kalian adalah dari ismid. Ada batu ismid. Walaupun tidak harus itu yang terbaik. Ada khasiatnya. Bukan hanya biar kelihatan serem kayak antum tadi. Ya. Kalau serem pakai jenggot aja udah serem. Ya. Baik, yang pertama adabnya niatnya yang baik. Niatnya yang baik. Untuk kebaikan. Sebagaimana kemarin sudah dibahas. Bahwa niat itu mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Dengan maksud yang diinginkan. Kalau celak itu digunakan supaya kelihatan bagus di depan istrinya kalau bagi suami. Atau istrinya di hadapan suaminya, maka ini bagus apa enggak? Bagus. Nah, tetapi sebaliknya, kalau untuk tujuan tabarruj, bisa jadi sesuatu itu ya jadi hak. Karena itu bisa mendekati wala taqrabuz zina. Nah, ini tadi saya singgung ya, Rasulullah SAW bersabda, bercelaklah kalian dengan ismit karena ia dapat menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Ini khasiatnya. Berarti bukan hanya sekedar celak-celak begitu saja, kasih warna hitam begitu saja, tetapi ada khasiat menjernihkan pandangan. Ya biar nggak rabu. Biar yang merah kelihatan merah, yang hijau kelihatan hijau. Jangan semuanya hijau semua. Ya, lihat duit hijau. Padahal warna duit beda-beda kan. Nanti lihat uang 2000-an hijau juga. Baik, demikian juga sabda beliau, hendaklah kalian bercelak dengan ismit karena dapat menumbuhkan bulu mata, menghilangkan kotoran, menjernihkan pandangan. Ini khasiat. Ya. Nah, al-ismit adalah batu yang dihaluskan untuk digunakan sebagai celak mata. Warnanya hitam kemerah-merahan, ada di Hijaz, Maroko, Asbahan, dan beberapa negara lainnya. Kalau di Indonesia mungkin adanya bukan ismit. Nanti tahu. Ada sih di herbal. Iya, herbal kan ada kan? Nggak tahu. Selain ismit kan banyak juga kan. Pensil ya. Iya, bentuknya kayak pensil. Ya bisa. Ada yang kayak bubuk ya? Bubuk. Oke, mata. Tuh, lihat tuh. Ada gambarnya itu contoh. Itu. Ya. Ada yang istrinya pakai ini. Belum punya istri, Ustaz. Oh ya udah. Istrinya orang. Mungkin ibunya atau kakak, iya, kakaknya saudari.
Atau adiknya. Nah, pakai ismi. Ini nggak bisa digeser apa ya? Bisa. Apa yang mendahulukan mata kanan kalau pakai celak. Nah itu dia. Jelas itu? Jelas. Nah, ya. Kelihatan nggak? Merah. Oh iya. Oh, merahnya. Mendahulukan mata kanan ketika bercelak. Semua ya sesuatu yang mulia itu didahului dengan sebelah kanan. Ini berdasarkan hadis Imam Bukhari. Ya. Rasulullah SAW yuhibbut tayammun. Tayammun itu mendahulukan yang kanan. Ya. Dalam bersuci, ya, kemudian memakai sendal, menyisir rambut, dan dalam seluruh aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diganjilkan. Dan itu 1, 3. Kemudian pakai celak itu sebelum tidur. Ini kerja bawa burung. Memakai celak sebelum tidur sangat mujarab dan besar manfaatnya sebagaimana disyaratkan oleh para ulama dan pakar kedokteran. Ya. Sampai mata seperti itu, ya, dirawat mata secara fisik, demikian juga dirawat pandangannya supaya tidak jadi racun. Rabun atau racun. Kalau salah lihat itu jadi racun. Akhirnya rabun. Ya kan kata Nabi SAW itu pandangan itu ibarat sahmun. Apa namanya? Panah iblis. Hati-hati. Lanjut. Ini adab memakai celak ya. Barangkali ada yang mau memakai celak dari antum atau antunna. Begitulah adab sekilas tentang celak. Mudah ya. Baik, sekarang makan. Antum sudah makan? Berapa kali makan? 3 kali sehari. Cukup ya? Ya. Sudah berkali-kali makan ya? Masya Allah. Ya, makan ini adalah nikmat ya. Nikmat. Ini adab yang pertama kalau makan. Yang pertama niatnya yang benar. Antum niatnya mau apain makan itu? Ya kenyang ya. Nambah energi. Apalagi? Atau menyalurkan hobi. Nah, hobinya apa? Hobinya makan. Ada kan kuliner gitu ya. Masya Allah, menyalurkan hobi. Tapi ingat, sumalatus alumna yauma idzin anin na'im. Itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya akan ditanya. Coba nikmatnya makan di mana sih? Lidah ya. Yang asing, di mana biasanya di lidah bagian mana? Yang manis, yang pahit. Ya, kemudian masuk ke kerongkongan, rasanya apa di kerongkongan? Masih kerasa nggak? Udah nggak, apalagi setelah kerongkongan. Bener nggak? Jadi coba antum bayangkan, nikmatnya makan cuma di sini doang. Bener nggak? Yang asin, yang gurih di sini doang, di mulut. Bener nggak? Misalnya antum makan yang paling enak, apa contohnya? Dibandingkan dengan makanan yang paling sederhana. Oh, steak. Steak. Ngunyah steak berapa menit, Mas? Contoh yang tadi disebutkan steak, ini kesukaan. Berapa menit ngunyah steak itu? Apa ini? Loh, nggak apa-apa. Ini yang paling alot nih. Ini paling lama nih. Enggak, 5 menit kelamaan ya? 2 menit. Ngunyah. Kelamaan, 1 menit ya? 30 detik. 30 detik. Langsung ditelen ya. 32 gitu.
Sama makan tempe sama tahu sama. Jadi nikmatnya itu kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi itu fan. Sebentar hilang. Ya kan? Nikmatnya apa yang mau dibanggakan sebenarnya? Jadi makan itu nggak perlu mahal. Yang penting yang penting kalau saya sih yang penting gratis. Nggak perlu mahal, yang penting gratis. Ya kalau antum mau beliin nggak apa-apa. Itu contoh. Kalau mau beneran juga nggak apa-apa. Yang kode tapi. Ini kode keras ini. Tenor. Ya habis ini beliin satunya. Bismillah. Habis kajian kering nih. Biasa. Baik. Katanya tadi gajinya 5 koma. Pemain doang. Habis gajian 5 langsung koma. Ada yang bilang gitu ya. Saya tambahin. Padahal koma 5 koma. Sebelumnya koma, terus gajian, terus koma lagi. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Karena nikmat Allah itu bukan hanya pada tanggal 5 saja. Coba antum perhatiin. Bener nggak? Antum gajinya 1 miliar misalnya. Kalau lidah itu nggak bisa merasakan yang asin-asin, manis-manis, gimana coba? Nggak manfaat duit itu. Bener apa bener? Manfaat. Mau beli setik 1 rumah kayak gini, mau dimakan nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Mendingan nggak punya duit, ada yang beliin kan? Ya. Kode. Kali kode. Lebih makan sikung daripada makan roti mimpi. Iya. Ya itulah, makanya banyak bersyukur la in syakartum lazidannakum. Kalau bersyukur ditambah, kalau kufur azabnya sangat pedih. Syukurin aja lah, syukurin. Insyaallah. Ya Allah, ya Rabbi. Cuman kita ini memang banyak kufurnya ya. Harus diingatkan. Harus diingatkan. Niat yang benar. Kita makan ini, bagaimana niat yang benar? Ya ini, untuk mendapatkan kekuatan, energi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, menjaga kehidupan dan kesehatan. Ya, inilah di antara cara kita memperbaiki niat dalam setiap kali kita makan. Ya, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak, sempurnalah kebaikan. Jadi antum nih sebenarnya sudah makan. Saya tanya tadi udah makan semua, kecuali puasa. Udah makan kan? Ya, cukup duitnya untuk makan. Untuk hari ini aja. Kalau besok-besok, ya itu lain lagi. Insya Allah sudah atur. Nabi mengatakan man asbaha minkum amina fi sirbihi wa afa bi jasadi wa inda kulli yawmihi fa kana hizatan dunya. Barang siapa ya seorang pada pagi harinya atau pada hari itu mendapatkan 3. Pertama, aman, 2, sehat, 3, ada makanan hari itu aja. Dunia serasa miliknya. Masya Allah. Antum punya rumah? Enggak. Tanah? Enggak. Punya? Alhamdulillah. Paling 60 meter persegi. Benar enggak? Tambah-tambah 70 meter persegi. Ini semua dunia buat antum. Kaya enggak antum? Bahkan nama hizat lah. Dunia seperti miliknya. Aman, sehat, dan makanan. Sampai di sini, anak ditawarin sama Mas. Kopi? Teh? Susu ada nggak? Oh, habis. Ada semua coba. Apa enggak hebat? Anak lihat di bawahnya. Ya Mas Rahmat itu. Masya Allah. Saya ditawarin. Masya Allah. Gitu. Antum punya Mas? Ada kan? Itu umum kan? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Sedangkan yang di jalan-jalan itu cari-cari duit dulu yang 2.500, 500 dikumpulin, mau ngopi, mau sarapan, cari dulu sehari. Ini belum apa-apa sampai aja udah bisa ngopi. Bener nggak?
Wah, luar biasa. Kalau kantor Ini luar biasa. Terus apa enggak dimuliakan? Al-Mukarram sebenarnya antum. Yang mulia Al-Mukarram dimuliakan. Ya, disyukuri aja lah kita banyak banyak tambahannya. Banyak tambahan. Padahal itu nggak ada di dalam akad. Nggak ada dalam akad ya. Luar biasa. Khairan. La yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidaklah disebut bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia. Antum bersyukur dong sama Ustaz. Kasih terus nih ilmu. Ya kan? Bersyukur nggak? Bersyukur. Karena juga bersyukur kepada Mas Rahmat. Tiap kali ke sini dikasih. Nah, belum lagi Pak nanti mau praktir kan? Portugal. Ya, diam. Nanti biar ikhlas. Kalau keras. Siap, nampak. Jangan-jangan tahun depan ya. Masih rekening kan? Baik. Yang kedua. Tunggu selesaikan dulu ketawanya. Adab yang kedua berusaha mencari makanan yang halal. Iya betul. Kita akan nanti ditanya tentang harta kita dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana Anda dapatkan uang itu, dari cara yang halal atau haram. Terus kemudian untuk apa kau belanjakan? Untuk makanan yang halal, untuk sesuatu yang halal atau yang halal. Gitu. Jadi jenisnya harus yang halal atau haram. Harus nah, ini ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat berapa itu Mas? Coba bacain Mas. Ya, 51. Antum bacain tolong. Sudah, silakan. Satunya Al-Baqarah 172. Yang Al-Baqarah juga nggak apa-apa. Yang mana? 172. Ini kok panas Mas? Kurang dingin ya. Oh, tapi itu lantas ya. Sudah ketemu? Yang online nggak apa-apa. Siapa yang mau baca? Kalau itu mau satu. Ya, boleh. Pak silakan. Ayo, silakan. Nah, sudah. Keras. يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Ya ayyuhar rasulu kulu طيب min thayyibati واعملوا صالحا. ya Allah. Baik. Wahai para rasul, ini perintah Allah kepada rasul. Ya, silakan. Artinya Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya. Surat Al-Baqarah 172.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kami baik. Tadi yang diminta Rasul, wahai Rasul. Perintah kepada Rasul juga perintah kepada umatnya. Makanlah dari makanan yang baik, kulu min thayyibat, dan kerjakan wa'mal shalih. Ya. Dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian perintah yang selanjutnya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman. Orang beriman siapa? Ya, kita semuanya insya Allah. Karena kita Islam dan iman. Islam dan iman itu adalah satu kesatuan. Ya, kecuali kalau disebutkan ya dalam satu kalimat itu Islam sendiri, iman sendiri. Artinya disebutkan dua-duanya berarti Islam bermakna sendiri, iman sendiri. Kalau disebutkan Islam berarti bermakna iman. Disebutkan iman berarti bermakna Islam dua-duanya. Wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu. Jadi rezeki yang halal. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi cari yang halal. Makanan yang halal. Ya. Makanan halal itu banyak. Ya. Makanan halal. Hukum asalnya segala sesuatu itu adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Jadi makanan yang haram itu sebenarnya sedih. Ya, saking banyaknya ya nggak perlu diberikan label halal sebenarnya. Kalau semua harus diberikan label halal, sulit, terlalu banyak. Antum beli singkong, ada halalnya nggak sih? Itu kan sayuran itu nggak ada. Terus kemudian beli kambing, beli sapi, nggak ada label halal. Saking jadi jangan bingung jangan dibalik, cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal, jangan dibalik. Kerjaan juga sama, kerjaan itu terlalu banyak yang halal. Zaman sekarang itu. Ya, cari kerjaan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kebalik, yang halal terlalu banyak. Yang haram ini kan akal-akalan ya. Akal-akalan yang seolah-olah itu ingin melegalkan sesuatu yang dengan akal-akalan. Baik, yang ketiga, tidak makan ketika perut masih kenyang. Ya, perutnya masih kenyang. Jangan dibahas. Nih, tidak sepantasnya seorang makan ketika masih kenyang. Ini apa ya? Memaksakan diri. Antum pernah kekenyangan? Alhamdulillah, kenyang cukup ya, tapi jangan terlalu kenyangnya berlebih ya. Dan memang semoga Allah merahmati orang yang mengatakan jadikanlah kebiasaan makanmu satu kali dalam sehari dan jangan makan sebelum makanan di perutmu tercemar. Kenapa? Silakan. Boleh. Intinya di sini. Terpotong. Sebagian. Di online enggak? Baiklah, saya bacakan. Tidak makan ketika perut masih kenyang dan memenuhi undangan. Misal, pakai undang Ustaz, yuk makan ke rumah gitu. Penuhi undangan. Selama memang tidak ada perkara-perkara yang mungkar. Maksiat, musik, judi, minum minuman keras, ikhtilat, dan lain-lain. Sama tidak ada seperti itu, ya zen, ayo kita makan. Jadi kalau ada sesuatu kemungkaran, tidak boleh menghadirinya karena di dalamnya terdapat sesuatu yang melanggar syariat kemungkaran, kecuali jika ia hadir untuk mengubah kemungkaran tersebut.
musik diberhentiin sama dia, diusir sama dia. Bisa? Ya, orang dia yang punya rumah mungkin. Ya, kayak gitu. Ya kan? Atau dia yang punya power, barangkali bisa. Nah, itu barangkali jadi petugas Satpol PP, ada judi, ada apa namanya, minuman keras ini kan. Nah, biasanya kalau ada kerumunan gitu, biasanya, bukan biasanya, apa bahasanya? Barangkali ada. Kalau dibiasakan kan nggak bagus. Tidak makan menggunakan bejana emas dan perak. Ini kelebihan uang. Orang yang duitnya nggak ada serinya. Jadi pengen sensasi, pengen viral mungkin. Wah, ini orang kan jadi semacam apa ya? Semacam memperlihatkan kekayaan itu, dibikin konten sekarang. Ini pakai topinya berapa juta, pakai jam tangannya berapa juta, pakai kaos, kemudian tasnya, celananya, sepatunya, semuanya itu boleh. Di total segala macam ini ternyata ada berapa miliar. Terus sendoknya apa namanya, gelasnya dan yang lain, pernak-perniknya itu. Ada sampai rumahnya itu dari emas semua. Ada kan? Ada. Ya, ada yang dari emas semua. Ini tidak boleh orang memakai gelas, memakai sendok atau piringnya dari, ini dilarang oleh Nabi SAW. Orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak berarti telah menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Beliau juga bersabda, jangan kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jangan makan di piring dari emas dan perak. Dan jangan memakai kain sutra tipis dan tebal, sebab benda tersebut untuk mereka orang kafir di dunia. Dan untuk kalian di akhirat nanti. Ya, jangan, bahasanya apa ya, jangan terlalu terburu-buru atau apa namanya, ambisi. Baik, kalau nggak salah ada sampai mobilnya itu terbuat dari emas. Ada kan orang Indonesia karena dia mewarisi itu, nggak tahu sahih atau khotoknya ya, sahih atau enggak ini. Mengajak makan orang yang hadir, termasuk penyuguh makanan seperti pembantu atau lainnya. Jangan lupa, yang bantu, yang masak juga harus diajak makan. Itu jangan cuma nyicip doang, habis itu habis buat kita, buat tamu saja. Ini di antara adab yang mulia bagi kita untuk memperhatikan, peduli dengan orang-orang sekitar yang butuh makan juga, butuh makan. Baik, Rasulullah mengatakan apabila pembantu salah seorang dari kalian datang menyuguhkan makanan, hendaknya dia mengajak makan. Jika ia tidak mengajak makan ya, bersamanya, maka berilah dia sesuap atau 2 suap dari makan tersebut karena dia telah memasak dan menghirup asapnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, untuk menyenangkan dan menunjukkan kerendahan hati kita kepada dan menghilangkan sifat sombong. Nah, kan senang juga nih pembantu. Karena pembantu itu bukan budak ya. Budak aja sama Nabi SAW diajak duduk makan bareng nih, sikap rendah hati. Tapi mengatakan aku makan seperti seorang hamba, budak. Ya, seorang budak makan dan duduk seperti seorang budak duduk. Nah, kalaupun budak, tapi pembantu itu bukan baik. Rasulullah bersabda, sungguh Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian senantiasa rendah hati. Sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri kibir ya, dan berbuat aniaya terhadap orang lain. An-Nahl ayat 23, sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang
sombong. Rendah hati apa rendah diri? Yang benar. Rendah hati. Kalau rendah diri nggak boleh ya. Hah? Minder. Masa rendah diri. Baik. Tawaduk ya. Kalau bahasa istilah syar'inya tawaduk. Yang ketujuh. Punya tetangga nggak? Teman? Nah, ayo kita makan. Kalau masak, kata Nabi, apabila salah seorang kalian masak makanan, perbanyaklah kuahnya, kemudian berikanlah sebagian kepada tetangganya. Intinya dibanyakin, jangan kuahnya doang. Ya isinya juga pasti. Artinya, kalau kuahnya berarti ada isinya juga. Walaupun sedikit. Ya. Syukur, Pak. Gitu. Nabi juga mengatakan, wahai wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga meskipun hanya berupa tulang kaki kambing. Tulangnya. Di sini enak loh, tulangnya. Sop apa namanya? Tulangnya. Sop tulang. Insya Allah. Rasulullah juga mengatakan, sebarkan salam, afsyus salam, at'imu ta'am, berikan makan, dan jadilah kalian bersaudara sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagi. Bagi-bagi itu luar biasa. Ya. Ini harus dipaksa ya. Dipaksa untuk berbagi. Kalau kita sibuk ya suruh istri, suruh anak, begitu. Bagi kanan kiri. Sampai di perumahan kita mah biasa. Tiba-tiba ada cantelan. Ini ada yang ngasih sampai nggak tahu kita siapa yang ngasih. Itu biasa. Perumahan ada yang ngasih. Biasanya ya lebih seringnya lagi ketika dia habis lebaran gitu kan, pada pulang kampung kan. Cantelannya banyak. Sama puasa biasanya ngasih kurma. Dicantelin gitu aja. Nggak tahu sih. Sama Ustaz, banyak nyantelin cuma paket. Ya, tukang paket luar biasa, beramal terus ya. Orang Terus ya, memang punya kita ya. Memang punya kita ini. Masya Allah. Yang terakhir, tidak berlebih-lebihan. Boros ya. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya. Hulu. Atau nanti jatuhnya bisa tabdir. Innal mubadirin kana ikhwan syayatin. Sungguhnya orang-orang mubadir itu temannya setan. Itu kira-kira. Selesai sudah apa yang bisa saya sampaikan pada kajian hari ini tentang adab bercela dan adab sebelum makan. Nanti ada adab saat makan, doanya apa, ya. Setelah makan apa, nanti ya. Nanti insya Allah. Apa doa mau makan? Bismillah. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baik. Ada pertanyaan? Oh, ini dulu. Doa memiliki akhlak yang mulia. Yuk kita baca. Allahumma kama hasbanta khalqi. Allahumma kama anta khalqi Fahassin khuluqi. bin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi. Allahumma kama anta khalqi Fahassin khuluqi. hasin khuluqi. Baik, ini dihafalkan. Ya Allah, kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau ya Allah memperbaiki, memperbagus ya rupaku khalqi, rupaku fahassin, maka perbaguslah khuluqi, perangaiku atau akhlak. Baik. Ini permintaan supaya kita ini berakhlak yang baik, beradab, berbudi pekerti yang luhur katanya. Ya beradab. Kita membangun peradaban katanya. Peradaban. Peradaban yang bagaimana? Peradaban diajarkan oleh adab yang paling mulia. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim, yang besar.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bentar ya.